Karena kalau bukan pembelajaran dalam dunia kepramukaan, semua dikemas dalam banyak hal, tidak terlalu serius, tapi pesannya dapat gitu. Sehingga salah satu metode yang kita terapkan hari ini dewasa. Oke, hari ini kita berdinamika soal metode membina. Karena kakak guru, kakak pendidik, hal ini bukan sesuatu yang baru. Pasti juga kakak sudah dapatkan ini, tetapi dunianya berbeda. Tapi objeknya sama, yaitu peserta. Bagi kakak yang guru, soal metode mendidik kakak sudah matang juga. Ini bagaimana di dunia kepramukaan, karena yang dihadapi atau situasinya adalah kepramukaan, pasti ada sesuatu yang berbeda. Yang membedakan itu adalah metode kepramukaan. Kalau kakak di sekolah mungkin dalam ruangan tidak terpisah, kalau di kepramukaan kakak sekalian, cara metode membina berarti ilmunya adalah membina, didik, gitu ya. Kan? Metode membina berarti nilainya adalah membina. Bagaimana kita punya cara untuk membina. Lagi-lagi saya harus sampaikan, cara metode tidak jauh berbeda dengan cara metode membina dan metode mendidik. Kalau kakak sudah biasa terapkan, mungkin metode ceramah, kan? Metode diskusi, apa lagi tuh? Tanya jawab, rekreasi, jigsaw. Jadi yang kita diskusikan hari ini metode-metode seperti itu. Mungkin kakak sudah banyak menggunakan metode, tapi kemasannya tanpa metode kepramukaan. Kalau di dunia pendidikan formal, kalau di kepramukaan kita harus nambah yang namanya metode kepramukaan. Apakah metode kepramukaan itu metode membina? Iya. Kakak? Iya. Iya. Mengajar satu dia di alam terbuka, dia menggunakan pisau. Apakah metode kepramukaan itu metode membina? Metode pembinanya kan metode mengajarnya kan pisau. Tapi metode mengajarnya pisau dia dilakukan di alam terbuka. Dia dilaksanakan belajar sambil melakukan. Dia satuan terpisah. Pengelolaan pisau dilakukan dengan satuan terpisah. Dia dipraktekkan di alam terbuka. Jadi apakah metode kepramukaannya yang metode membina, metode mengajar, atau yang misalnya yang metode mengajar? Ya, metode ya. Jadi kalau metode kepramukaan, apakah dia bagian dari metode mengajar? Jadi metode kepramukaan itu bukan metode membina, tapi dia bagian yang menguatkan metode mengajar. Ya, dia yang menguatkan metode. Oke, itu yang perlu kita pahamkan ya, sampai metode kepramukaan itu metode mengajar. Tetap yang kita alami selama ini di mana? Di kuliah dulu dengan mikro teachingnya apa semua kan sudah pernah dapat kan? Ya, lagi yang tugas pendidikan. Ada yang bukan dari pendidikan? Dari mana? Dari itu bukan dari yang PIP, bukan dari pendidikan. Berarti mikro teaching apa praktik mengajar dari mana dapat? Agak berat, apalagi kan saya belum pernah tahu perhitungan hari efektif. Nah, alhamdulillahnya waktu itu kan pandemi saya ternyata PNS, jadi saya dibantu oleh guru PNS. Oh, berarti setelah
setelah diangkat baru berproses. ada semuanya. Tapi oh ya, Herma juga buka. Ada lagi yang buka? Dari mana? Dari dokter. Ya, jadi betul-betul Nggak ada basic. Nggak ada basic sama sekali. Tapi sekarang enjoy aja sudah tidak. Mulai. Hebat kok tidak. Ya, berarti hari ini kakak bersyukur kita ada di sini menambah kemampuan kakak dalam mengajar di sekolah masing-masing. Oke, itu yang mesti kita pahami. Metode membina hari ini kita masih jawab. Peran. Terapi, drama. Ada yang baru? Siapa tahu yang disampaikan kakak? Ada lagi yang pernah terapkan metode-metode mengajar lain? BBL, Oke? Hah? Ya. Dia inquiry, discovery, Wow. Berarti tutup aja sudah nih. Sudah lengkap nih. Tadi sudah khatam semua ya, tidak ada lagi. Ya, tapi tidak apa-apa, ini hanya menguatkan perbendaharaan. Kakak sekalian, kalau saya sedangkan nih Mas, untuk menjadi pembina, untuk membina itu modal kakak apa? Paling tidak kakak harus tahu apa? Karakter oke. Minimal kalau kakak ingin membina, kakak mesti tahu apa? Kakak ingin membina atau mengajar anak didik ya, kalau bahasa membina mungkin terlalu awam, ya saya pakai konteks anggaplah mengajar ya. Walaupun mengajar dengan membina itu ada sesuatu, gimana dengan peserta? Mereka tidak perlu tahu tidak? Perlu. Bagaimana gaya belajar mereka? Berarti perlu tahu mereka. Terus kalau yang tadi, kalau kan tadi dengan metode ceramah, apakah dengan metode ceramah itu akan dilakukan setiap hari? Tidak. Untuk anak-anak yang visual Berarti ada berhubungan dengan gaya belajar. gaya belajar, ada berhubungan dengan proses dan sebagainya. Nah, 2 poin yang kita dapat tadi. Berarti untuk menjadi pembina dia tahu apa? Dia tahu Kondisi karakter peserta didik. peserta didik itu sendiri. Terus yang kedua, tahu prosesnya. Ini termasuk yang tadi itu pakai jigsaw dan sebagainya. Yang ketiga kira-kira apa? Menguasai materi. Kita proses masuk itu. Evaluasi. Hah? Proses itu kan umum sudah luas ya. Evaluasi tadi itu. Hasil. Menganalisa Ada hasil hal dan yang paling evaluasi. penting. Hasil. Capaian. Sekarang saya mengambil sebuah motivasi dari kakak. Kakak mengajar, tahu prosesnya dan melakukan tujuan, tahu hakikatnya. Dari semua dari 3 tadi itu, mana yang paling penting? Karakteristik, proses, hakikat. Dari 3 itu mestinya apa yang harus ada di memori kita dulu? Apakah tahu dulu karakternya, tahu dulu prosesnya, atau tahu dulu hakikatnya? Di mindset, supaya nanti metode itu lebih bisa dapat capai tujuan. Karena kalau 3 itu kakak tidak bisa mainkan di mindset, metode itu tidak ada gunanya. Karena capaian ngawur, black, tidak tahu kemana arahnya. Tapi kalau sudah 3 itu tertanam, insya Allah hakikat kita sudah tahu, proses kita sudah tahu, karakter sudah tahu, tinggal metode itu. Saya harus. Ya, jadi itu saya awali dengan konteks berpikir itu. Saya kakak betul-betul nanti kita dalam memahami metode pembina, 3 itu menjadi sesuatu hukumnya kalau kita
Baik kakak sekalian, saya ingin membawa kakak ke memahami tentang berbagai macam pola pengajar atau intinya metodenya beda, hasilnya beda. metodenya beda. Yang lain apa? Kakak, coba. Ada? Kita sama seperti saya sesuatu seperti ini. Kalau dilihatnya inilah tantangannya. Kalau tantangannya hasilnya apa dulu? Atau mungkin ada yang jadi buku hanya yang penting mengumpulkan saja. Ada? Gitu ya. Mudah-mudahan tidak. Artinya kalau penduduknya hanya mengumpulkan saja, maka bisa diperhatikan dan bentuk dia. Sehingga apa yang dibicarakan tadi sudah tidak tadi di luar. Tahu proses, tahu karakter, tahu kita, siapa. Masing-masing punya ballpoint. Gunakan alas mungkin bukunya atau apa. Atau dibawa di lantai juga boleh, di lantai juga. Tapi berhadapan ya. Tugas kakak sekarang, menurut apa yang kakak mampunya, gambarlah sosok yang ada di depan kakak. Oke, udah? Oke ya? Oke? Boleh? Aku sudah percaya dulu nih. Nah, bagus kan gambarnya nih. Nah, Oke. Ya, lihat kan. Sudah ya? Oke. Ini sudah. Mana Pak? Kakak dengan gambar yang temanmu gambar. Seperti muka saya kak ya, soalnya matanya kayaknya mata saya nggak Oh, gitu. sedikit gitu. Begitu. Iya. Tak berani menatap matanya. Sudah dapat poinnya. Kakak dulu. Siapa nih? Ya, Herman. Apa yang kau lihat dari gambar yang teman buat? Gambar buat? Yang saya lihat, topi saya nggak ada. Nah, terus? Terus pakai masker. Ya
Nah, yang gambar. Kenapa bisa seperti itu? Jadi tadi saya fokusnya itu ke muka, ya rambutnya. Lihat gambarmu yang itu. Bibirnya pendek. Sangar. Cuma ada yang kurang kak. Ya. Teralatnya nggak ada nih kak. Ini langsung nih kak. Nggak bisa nih kak. Oh gitu ya. Oh teralatnya ganti di sini kak. Oh, Turun ya? nah ada protes tidak dengan gambar itu? Kalau dari visualnya agak mirip karena karakteristiknya kena. Yang keturunan mengrewok. Ya, rambut pendek, matanya memang matanya tajam. Nah gitu. Oke, kita balik ya. Kakak, lihat foto yang sebelah, lihat foto yang digambar teman. Ya. Ya, komentari fotomu yang di situ. Ya. Mirip bensin. Ya boleh dikatakan lumayan mirip lah. Kenapa saya bilang mirip? Pertama, telinga saya memang besar. Yang kedua, rambut saya pendek, terus ada sedikit akarnya di sini. Oh ya. Iya. Jadi saya rasa cukup baik. Enggak protes dengan gambar itu? Apapun itu hasilnya, itu adalah sebuah hasil karya. Baik, Kakak. 5 nilainya. 65 ya. Ya, bagus ya. Bagus ya? Bagus ya. Walaupun tidak pas betul, tapi dari gambar ini ada pokok yang penting telah tergambar. Satu, belah rambutnya sudah cocok, ada yang lainnya. Kumisnya juga. Pas ini itu digambar tuh hebat gitu. Daripada gambar saya. Ya, baik. Kapan lagi? Kakak. Tadi ada kata tidak berani lihat matanya. Ya, tidak berani lihat matanya. Terus itu tadi kakak tadi apa nih sampaikan tadi? Misterius. Terus sana berdua itu tidak bisa menggambar sehingga tidak bisa mirip. Ya. Nah, kalau yang lain dia legowo menerima, gitu kan? Membina yang inovatif itu penyebabnya orang tidak bisa berkreasi karena diawali dengan ketidakberanian. Kenapa kita orang dewasa cenderung untuk menjalankan sesuatu yang normatif saja? Karena selalu diawali dengan ketidakberanian. Kayak kakak tadi, saya tidak punya kemampuan menggambar. Saya tidak bisa miripkan karena saya tidak punya basic menggambar. Itu masuk dalam poin. Kakak tidak berani keluar dari apa yang kakak pikirkan. Karena sudah diawali dengan kata tidak bisa. Untuk menjadi pembina yang inovatif, pendidik yang inovatif, kata berani itu kata kunci. Kata berani itu kata kunci. Jadi kertas angkat satu lembar. Kertas yang ada lipat menjadi 3 kolom. Terserah lipatnya bagaimana, yang penting ada 3 kolom. Ya, ini panjangnya tiga lipatan. 3 lipatan. Ada 3 lipatan. 3 lipatan menjadi 3 kolom. Oke, sudah. Oh, Lipatan yang pertama, lipatan yang pertama
cermati apa yang saya sampaikan supaya nanti apa yang kakak laksanakan bisa nyambung. Bayangkan dan gambarkan lingkaran. Ulangi. Kolom yang pertama, bayangkan dan gambarkan lingkaran. Gambar. Bayangkan dan gambarkan lingkaran. Sudah? Kolom yang kedua, dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Kolom yang kedua, bayangkan dan gambarkan lingkaran. Dan oke, kolom yang terakhir. Kolom yang terakhir, dengar, bayangkan dan gambarkan lingkaran. Oke, baik. Ya. Kakak, saya ingin menyampaikan poin begini. Pada saat saya mengatakan bayangkan dan gambarkan, setelah saya melihat yang ada, semua yang kak gambar sama. Sini gambar, satu gambar, tetap juga yang lingkaran itu kan. Tidak ada yang berbeda. Kira-kira pesannya apa? Ini gambar, ini juga lingkaran itu, sana juga lingkaran itu, sini lingkaran itu. Saya ingin mencoba mengambil kalimat tadi. Bayangkan dan gambarkan lingkaran. Ada dua kata yang saya tekankan tadi. Bayangkan dan gambarkan lingkaran. Kalau saya menggambar jam, terus saya mainkan bentuk jam, boleh kayak itu dikatakan lingkaran? Kalau saya gambar kipas, gambar lingkaran tapi modelnya kipas, boleh kayak itu dikatakan? Kalau saya gambar lingkaran, terus saya kasih mata dan ada senyum, apakah itu juga bagian dari lingkaran? Kenapa kakak menggambar seperti ini? Tidak berani mengambil risiko. Karena yang kakak pikirkan dalam pola berpikir normatif. Tidak betul. Out of the box. Itu penyebab kita orang dewasa kecenderungan tidak kreatif tinggi. Termasuk lakukan dari situ. Kenapa? Karena tadi tidak berani dihantui dengan orang anti protes, orang nanti banyak yang kritik. Anggaplah kalau dimasukkan di Facebook, dia sudah berpikir, oh nanti banyak yang bully di Facebook, gitu-gitu. Kenapa? Karena kita berpikirnya normatif. Sehingga apa yang kak gambar, sejak kali saya perintahkan gambarkan, bayangkan dan gambarkan lingkaran. Tetap kayak gambarnya lingkaran yang normal itu. Tidak ada yang menggambar mainkan pikiran lain. Sehingga kecenderungan kita orang dewasa lebih tinggi normatifnya daripada kreativitasnya. Dan itu bukan salah ya, bukan salah. Tapi kalau kita menginginkan keluar dari zona nyaman, yang tadi itu sebenarnya tidak terjadi. Dulu kita puncak di sana. Hari pertama kami kirimkan pesawat Korea.
Hari kedua masih cocok. Hari ketiga bahannya tetap bisa, tapi saya mau pola. Kira-kira kakak masih ada keinginan makan? Masih. Atau ke depan hari berapa saya mau makan lagi? Ada di SD kelas 5 dia pakai pola itu metode yang ramah sebabnya. Terus dia hadapi dengan ada SMA yang umurnya sudah jauh dari yang masih dia pakai kedua dengan pola ceramah. Setelahnya itu dia ketemu orang dewasa, polanya juga ceramah. Sehingga itu yang terjadi tadi lingkaran. Kita mindset kakak rambut sedikit memang lingkaran saja. Iya. Gitu ya. Iya. Sugesti ya. Betul. Nah. Ya. Ya 64 sama 64 30 ada yang lebih di atas 64? Panjang tapi bagus. Bahwa yang kakak hasilkan itu adalah langit berpikir kakak, karena di atas langit surga. Artinya anggaplah ada yang dapat 30, ada yang dapat 60 dan sebagainya. Itu seolah-olah antara kakak begitu. Langit berpikir kakak pada batasan itu. Setiap orang, gantian ya. Silakan kakak berusaha memasukkan bola semua itu ke tempat ini. Sebanyak yang bisa kakak masukkan. Dilempar, masukkan. Ini dulu. Hah? Ini perlu. Oke. Yang lain. Kakak? Oh begitu. Terus yang pertama tadi, mana yang pertama tadi? Kakak kenapa lempar? Oh gitu. Oke, baik. Karena waktu saya harus sampaikan ini sebagai akhir dari apa yang ada. Karena kita bicara metode pembina, semua cara, semua metode itu bagus. Tergantung kakak mau. Yang terakhir, kalau kakak ingin menjadi pembina, pulang lagi ke depannya. Kakak pilih mana? Barang bekas atau bekas jamnya berikutnya. Nah, dilihat